Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, ma'asyiral muslimin al-hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana warda bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap atau tidak meyakini pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunianya serta merasa nyaman dengan kehidupannya itu, dan orang-orang yang dari ayat-ayat kami mereka melalaikannya, mereka itu tempatnya di neraka dikarenakan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah firman-Nya surat Yunus ayat 7 dan 8. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Firman Allah yang kita bacakan tadi adalah merupakan kelanjutan dari kajian kita pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang perbekalan dalam rangka menghadap kepada Allah. Nah, ini dilandasi dengan firman Allah di surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu tengah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu pasti menemuinya. Nah, sekaitan dengan itulah hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama yang perlu kita yakini bahwasanya waktu yang kemarin ini kita sikapi dengan berpesta pora karena kita menganggap itu adalah tahun baru, sebetulnya adalah merupakan proses dalam rangka kita kembali kepada Allah. Mungkin secara deret hitung kita mengatakan usia kita bertambah, akan tetapi pada saat yang sama sebetulnya jatah kita berkurang.
Nah, karena itulah maka ketika jatah berkurang, berarti kita akan semakin dekat dengan kematian, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita sampaikan, para mufassirin memahami ayat itu, pertemuan dengan Allah adalah bukan hanya sekedar bertemunya kita secara jasmani dan rohani, akan tetapi juga pertemuan itu dalam rangka untuk menyampaikan segala aktivitas kehidupan yang kita lakukan di dunia ini. Nah, aktivitas itu yang kita sebut dengan amal. Nah, untuk amal secara syar'i itu ada dua. Adalah amilus solihah dan ada amilus sayyi'ah. Ada amal soleh, ada amal salah. Nah, oleh karena itu kepada kita harus menghitung diri sekarang yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah itu apa. Nah, untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, ada dua hal yang sangat penting. Pertama adalah ketika kita bertemu dengan Allah nanti, maka yang harus kita selesaikan adalah tentang apa yang kita terima sepanjang hidup kita ini. Nah, ini yang kita sebut dengan nikmat. Nikmat. Bapak dan Ibu, kita semua tentu sudah sangat yakin bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat, dan berapa banyak nikmat itu tidak ada yang bisa menghitungnya. Akan tetapi yang lebih kita yakini lagi adalah bahwasanya nikmat yang kita terima itu tidak ada yang gratis. Kalau tidak ada yang gratis, berarti semua nikmat itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat tentang itu semua kita pasti hafal. Surat At-Takasur di ayat yang terakhir. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kami pasti akan tanyai pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kita sudah sampaikan bahwa karena demikian banyaknya nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita, di antara nikmat yang banyak itu yang akan kita pertanggungjawabkan dan laporkan kepada Allah itu, di antaranya yang pertama adalah min umurihi fima afna. Umur, untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an sama sababi fima ablah. Masa kuat, masa sehat untuk apa dipergunakan. Dan yang ketiga, wa min ilmi fima afna. Ilmunya untuk apa dipergunakan. Dan yang keempat mengenai mal, harta. Min aina tasabah wa aina anfaqah. Dari mana diperoleh dan kemudian untuk apa dipergunakan. Nah, ini yang sudah kita jelaskan secara rinci. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu yang kita terima, lalu berikutnya yang kedua adalah karena kita akan menghadap kepada Allah, maka kita tentu perlu bekal. Dan ini sudah Allah ingatkan pula di surat Al-Hasyr ayat 18. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya kamu perhatikan. Memperhatikan bukan hanya sekadar melihat, akan tetapi betul-betul mencermati, menghitung secara teliti. Ma qaddamat lighad, apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok. Nah, persiapan untuk hari esok ini lebih kepada penekanannya menyangkut dengan bekal kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bekal yang penting bagi kita, surat Al-Baqarah ayat 197 Allah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang takwa, maka itu artinya kita berbicara tentang segala aspek kehidupan kita di dunia dalam rangka persiapan bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Karena itu takwa punya nilai, punya makna, punya hikmah yang sangat komprehensif, dan itu memang membutuhkan kajian yang sangat luas dan sangat dalam. Demikian saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.